BPK terlebih dahulu ya. Ini terkait hanya 80% usulan anggaran BPK yang dipenuhi pagu indikatif selama 3 tahun berturut-turut perlu mendapat perhatian kita bersama. Apalagi dengan melihat kinerja BPK yang secara overall maksimal. Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang meningkat, penyelamatan kerugian negara meningkat, dan realisasi anggaran yang maksimal. Perlu dipertanyakan juga kepada pemerintah, mengapa ini bisa begini? Apakah BPK juga sudah mempertanyakan hal ini? Soalnya ini seperti berpola. Kondisi ini sepertinya berdampak pada kinerja jumlah laporan hasil pemeriksaan yang bisa dipastikan berkurang, yang akan bermuara pada kurang efektifnya pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Jadi saya kira sudah saatnya kita dukung untuk anggaran 2023 ini naik jadi 85 hingga 90% dari yang diusulkan. Kemudian juga disebutkan dalam slide sebelumnya bahwa pagu anggaran 2023 ini maka akan terjadi penurunan target LHP menjadi 924 LHP. Atau turun 921 LHP dari total 1.845 LHP dan turun 20 LHP jika dibandingkan dengan LHP tahun anggaran 2022. Terkait usulan penambahan anggaran yang diajukan BPK, ini berapa banyak dampaknya terhadap penambahan jumlah LHP. Saya pribadi mendukung penambahan anggaran 2023 dengan catatan target LHP-nya bertambah 50 sampai 100 LHP. Kemudian juga dalam kerangka pendanaan Renstra BPK tahun 2020-2024, apa yang menjadi target kinerja prioritas dan strategis yang direncanakan dan diperhitungkan. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemda, serta lembaga negara seperti BI, BUMN, BUMD, BLU, dan badan lain yang mengelola keuangan negara. Nah, ini dalam kesempatan ini saya ingin menyoroti tentang capaian kinerja hasil pemantauan TLRHP 2005-2021. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi BPK yang telah mendorong penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara atau daerah atau perusahaan yang cukup besar senilai 117,52 triliun yang mungkin berasal dari 633.648 jumlah rekomendasi yang ditangani. Telah dilaporkan dari sekian banyak rekomendasi soal pemeriksaan ini sekitar 77,3% telah sesuai rekomendasi, 16,6% belum sesuai rekomendasi, 5% belum ditindaklanjuti, sementara 1,1% atau sebanyak 6.732 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Yang ingin saya tanyakan ini dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi ini berapa jumlah pembiayaannya, dan juga saya berpikir memang terkait ada konsekuensi biaya dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi ini mungkin karena terbatas atau kurang anggaran. Jadi ada 5% rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Lalu bagaimana dengan 1,1% rekomendasi yang dilaporkan tidak dapat ditindaklanjuti? Kemudian yang kedua ini untuk BPKP. Jadi kalau saya lihat ini BPKP dibentuk berdasarkan Kepres nomor 103 tahun 2001 tentang kependudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan juga susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non kementerian, sehingga telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di mana BPKP ini merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP punya tugas wewenang utama yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPKP ini membentuk perwakilan BPKP di setiap provinsi. Terkait dengan progres pengawasan 2022 serta kontribusi pada keuangan negara dan daerah ini, saya ingin menanyakan dua hal.
Ini bagaimana hasil dari pengawasan BPKP tentang tata kelola minyak goreng. Sebab hal ini cukup ramai kemarin dan kita ini perlu juga mengetahui soal kondisi yang sebenarnya. Dan juga dalam pengawasan yang dilakukan BPKP ini tentang kontribusi pada keuangan negara dan daerah dilaporkan cenderung menurun tahun 2020 ini hingga saat ini dari tahun 2020. Nah, ini mengapa bisa demikian dan juga bagaimana hasil pengelolaan atau pengawasan tata kelola minyak goreng yang sudah 1 semester ini carut marut. Apa rekomendasi dari BPKP hasil pengawasan minyak goreng per Juni ini? Kapan juga diperkirakan masalah ini bisa tuntas dan bisakah harganya itu sesuai dengan HET? Demikian mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeffrey.